Salah satu hal yang saya renungi di awal tahun 2020 ini adalah saya ingin menjadi orang yang bertumbuh menjadi lebih baik. Kemudian saya membuat resolusi. Ini merupakan resolusi pribadi di awal tahun ini, yaitu saya harus meningkatkan saldo rekening bank emosi. Benar, bank emosi. Anda semua tahu bank emosi di mana setiap manusia memiliki rekening saldo emosi. Maka bagi saya hal ini sangat penting untuk meningkatkan makom atau derajat kemanusiaan saya kepada orang lain. Saya ini lemah sekali dalam hal rekening bank emosi. Sesederhananya begini, semisal setiap hari Anda mengatakan kepada anak Anda atau kepada bawahan Anda, "Selamat pagi, apa kabar? Kamu bagus sekali deh pakai baju putih." Nah, gitu dong rapih penampilannya, nak. Kata-kata pujian yang tulus kepada siapa saja terlepas dari adanya nilai atau hubungan tertentu, perkataan tersebut merupakan setoran positif ke bank emosi, saldo Anda di rekening emosi orang lain. Inilah resep sederhana jika Anda atau saya ingin membesarkan lingkar pengaruh. Lingkar pengaruh adalah hal yang sangat penting karena dasar dari meningkatkan likabilitas atau kesukaan orang lain terhadap Anda adalah besarnya lingkar pengaruh Anda. Jika kesukaan orang tinggi terhadap diri Anda dan konstan, maka akan meningkat menjadi trust atau menjadi kepercayaan. Seseorang yang mendapatkan kepercayaan yang tinggi akan mempermudah banyak hal di dalam jalan hidupnya. Jika kepercayaan didapat, maka masalah banyak terselesaikan. Peluang menjadi terbukti. Jalan menuju sukses semakin gampang. Kepercayaan yang tinggi dari calon mertua misalnya memudahkan seseorang menuju tampuk yang lebih tinggi, yaitu pelaminan. Namun kalau kenal saja belum, suka saja belum, boro-boro mendapat kepercayaan. Misalnya lagi, atasan Anda menyukai Anda, atasan Anda percaya Anda, selesai sudah urusan terbesar dalam karir Anda. Ke depan semua mudah. Atau jika bank kenal Anda, suka Anda, percaya Anda, maka bisnis Anda pasti lancar pendanaannya. Dasar dari hal ini semua adalah rekening emosi tadi. Misalnya saya mencoba menanamkan emosi positif ke anak saya. Saya mengajari mereka matematika misalnya. Kita semua tahu matematika adalah subjek penting keilmuan, namun mengajari anak sulit sekali. Karena dulu saya menganggap matematika itu susah juga. Saya mengajari sang anak katakanlah 30 menit. Masih normal semuanya. Lebih dari itu ternyata saya mulai kesal karena sang anak nggak ngerti-ngerti. Atau saya semakin rumit sehingga anak semakin tidak paham. Kemudian intonasi saya naik. Saya mulai menekan dalam dialog tersebut. Sang anak jadi bete. Saya jadi bete. Inilah penarikan rekening emosi. Inilah awal dari saldo kita minus ke anak kita. Niatnya meningkatkan rekening emosi jadi plus. Ujung-ujungnya terjadi penarikan minus yang besar. Bisa dibayangkan kalau ada orang setiap hari marah-marah, bete, bersikap dingin, tidak mau mengerti, maka orang tersebut hampir tidak punya saldo positif kepada semuanya. Inilah awal-awal hubungan rusak. Likabilitas kesukaan berubah menjadi kemarahan. Lalu kemarahan berubah menjadi kebencian. Kebencian lalu menjadi ketidakpercayaan. Di kondisi ini lama pastinya jika Anda mau memperbaikinya. Apalagi mendiamkan kasus ini. Pasti akan sulit memperbaikinya. Perlu kesabaran, perlu perjuangan serta waktu yang panjang. Inilah yang menjadi pikiran saya di awal tahun ini. Rekening bank emosi saldo saya akan saya buat positif semua. Ke semua orang. Ke ibu saya, ke soulmate saya, ke rekan kerja, ke pasangan hidup saya, ke anak-anak saya, dan ke siapapun. Saya ini buruk sekali perilakunya dalam hal ini. Saya dikenal sebagai asshole di dalam organisasi, di perusahaan. Saya sangat demanding, sangat pengejar prestasi, menekan, dan bengis. Karena itu saya kapok menjadi orang yang sedikit temannya. Sehingga saya ke depannya mau belajar banyak lagi di dalam mengarungi bisnis serta kehidupan agar menjadi orang yang rendah hati, penyabar, dan disukai banyak orang. Saya terus berusaha merubah diri. Bagi saya tahun ini adalah tahun rekening positif bank emosi. Apapun bentuknya, waktu saya dengan Yayasan Rumah Yatim Indonesia akan saya naikkan porsinya. Dengan keluarga, dengan pegawai, dengan keluarganya, dengan siapapun. Pokoknya saya ingin naikkan semuanya. Untuk itu saya teringat sebuah pengalaman kira-kira 3 tahun yang lalu. Saat itu hari Jumat. Saya dan sahabat saya sedang hendak melaksanakan sholat Jumat. Kami ingin melaksanakan di Masjid Sunda Kelapa Menteng, tempat favorit kami. Jam 11 kami berangkat dari kantor di Bilangan Senayan. Namun demo hari ini sudah keterlaluan. Demo di Senayan dan di sekitar HI berefek memacetkan jalanan satu Jakarta. Sehingga telatlah kami tiba di Masjid Sunda Kelapa. Kami sampai sholat Jumat sudah selesai. Kami tetap mengambil air wudhu untuk sholat zuhur. Selagi berwudhu terdengar panggilan sholat melantun. Loh, ada sholat jenazah rupanya. Kita semua tahu sholat jenazah posisi jamaah adalah berdiri sehingga bisa banyak dan padat. Saya melihat di masjid tersebut banyak sekali yang menyolatkan. Sehingga salam selesai.
saya. Saya masih menunggu mau masuk masjid, panggilan sholat lagi. Ternyata sholat jenazah yang kedua untuk jenazah yang sama. Terlihat banyak orang tergopoh-gopoh masuk dan di dalam buru-buru keluar mempersilahkan orang yang belum melaksanakan sholat bersegera. Lalu terlihat seluruh masjid Sunda Kelapa penuh orang baru datang dari berbagai penjuru, bahkan hingga keluar-keluar. Dan saya tahu mereka bukan yang melaksanakan sholat Jumat di sini, namun di tempat lain. Saya dan sahabat saya tadi, Mas Kirdi, hanya bisa melihat dari kejauhan. Masjid full. Saya bilang, tunggu deh, zuhurnya biarin yang sholat jenazah selesai dulu. Kami berdiri di belakang tempat wudhu. Kami melihat lagi hal yang luar biasa. Para pesolat yang baru selesai buru-buru keluar karena berdatangan lagi banyak orang dari berbagai penjuru, dan kurang dari 10 menit panggilan sholat kembali melantun. Salat jenazah ketiga untuk jenazah yang sama. Luar biasa banyaknya yang hadir hingga sholat ketiga ini sampai full lagi masjid. Ini masjid Sunda Kelapa loh. Size-nya besar sekali dan sholat jenazahnya berdiri, jadi namanya banyak ya, benar-benar banyak. Kami berdua terbengong-bengong begitu panggilan keempat dilantunkan. Bahkan sampai 5 kali. Seseorang disolatkan sampai 5 gelombang. Yang jadi pertanyaan kami berdua adalah, siapa ini orang ya? Saya bertanya pada yang telah selesai melakukan sholat tersebut, beberapa orang. Saya tanya, siapa sih ini? Mereka jawab, oh itu Ibu Anu. Saya lupa namanya. Dan sejatinya dia bukan orang terkenal, atau setidaknya orang yang saya kenal. Oh, ibu dulu guru ngaji saya. Oh, ibu dulu nolong sekolahin anak saya. Oh, ibu dulu pernah bantu ayah saya. Oh, ibu dulu pernah tinggal di Pulau Rote yang kenalin saya ke Islam. Oh, ibu dulu di Sorong, Papua dengan saya. Oh, ibu dulu pernah ke Entikong, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hati saya bilang, ini manusia luar biasa yang menyolati jenazahnya banyak, ikhlas, merindukan sosoknya, dan banyak kehilangan. Kami berdua tidak mengenal, namun ribuan orang melepasnya dengan tangisan dalam. Itu sebuah purna bakti yang luar biasa. Saya yakin walaupun sang ibu tidak dikenal di bumi ini, tidak banyak dikenal luas, namun ribuan yang menghadiri kubur dan sholat jenazahnya adalah bukti kesempurnaan hidupnya. Kesempurnaan karya manusia sejatinya adalah dikenal di bumi dan dikenal di langit. Ini adalah cita-cita. Ini adalah impian yang bagi saya merupakan keharusan. Masyhur fil sam'a, terkenal di langit, dan masyhur fil art, terkenal di bumi. Ibu itu pasti sudah berhasil memberikan rekening emosi positif ke semesta, ke banyak orang, ke semuanya, dan saya cemburu kepadanya. Itulah awal resolusi rekening positif ini ke depan bagi saya. Bagi sahabat semua, yuk kita sama-sama berusaha untuk terus menambah saldo bank emosi kita, dimulai dari keluarga kita lalu menyebar ke seluruh jagat semesta.